Supersport Tribunnews.com. Pemirsa, pada kesempatan kali ini Tribunnews.com kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dua tamu kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Mas Dian Agus Prasetyo. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Mas Agus ini adalah kiper timnas Indonesia era tahun 2007, Mas ya? Ya, 2007 sampai 2014. Dan yang kedua yaitu tamu yang juga tak kalah istimewa, Bapak Sugiri Sancoko, calon Bupati Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum, Bos, Ustadz. Ya, pemirsa Supersport, pada kesempatan kali ini kita tidak seperti biasanya mendatangkan langsung seorang narasumber, yaitu kiper yang posisinya berada di posisi yang sangat vital. Beliau adalah seorang penjaga gawang, tentu track recordnya sudah sangat luar biasa, malang melintang di berbagai klub di tanah air, di klub kasta tertinggi di liga yang ada di negeri kita ini, yaitu Mas Dian Agus Prasetyo. Mas Dian, sekarang kegiatannya apa ini, Mas Dian? Sekarang kebetulan ini lagi off kan, karena izin pertandingan nggak keluar, jadi sementara klub mau liburkan. Jadi otomatis kita punya program sendiri di rumah. Di rumah. Iya. Mas Dian sendiri sekarang masih di Persik Kediri ya? Ya, masih di Persik Kediri. Kabar Persik Kediri seperti apa ini, Mas Dian? Dengan kontestasi Liga 1 yang sekarang belum bergulir dan ada berbagai macam masalah di PSSI, terus kemudian tidak diizinkan untuk bergulir Liga 1. Mas Dian sendiri melihat skuad Persik Kediri seperti apa? Kalau dari skuad Persik Kediri, materi pemainnya pemain muda terus. Jadi untuk kedepannya kan perlu proses gitu. Untuk tahun ini kan karena corona jadi nggak ada degradasi. Jadi manajemen materi pemain itu tetap pemain-pemain muda itu. Jadi untuk kedepannya biar terasah kemampuan pemain-pemain muda itu. Dengan situasi yang pandemi seperti ini, Mas Dian sendiri mengasah kemampuan Mas Dian agar tetap tajam sebagai seorang kiper penjaga gawang itu seperti apa? Apakah ada latihan khusus dilakukan oleh Mas Dian? Ya kalau untuk feelingnya saya rasa kurang ya, maksudnya kalau untuk jaga kondisi mungkin dari jogging, fitness dan lain sebagainya. Kalau untuk dari segi feeling ball kan pastinya kita harus bermain di lapangan bola. Jadi ya untuk sementara ini jaga kondisi aja. Artinya Mas Dian sekarang tentunya kan seorang penjaga gawang membutuhkan seorang pelatih. Apakah model latihannya Mas Dian ini berkomunikasi lewat virtual atau seperti apa dengan pelatih? Ya ada program sendiri ya, mungkin Pelatihnya dari siapa pelatih kipernya, Mas? pelatih kipernya Wahyudi yang legendanya Persik itu. Jadi ada program khusus untuk untuk penguatan otot, kecepatan itu aja. Jadi seandainya nanti ada program untuk manajemen kumpul lagi, jadi ngangkatnya nggak terlalu berat. Iya, nggak terlalu berat. Pelatih kepalanya sekarang berarti Budi Sudarsono. Iya, Budi Sudarsono. Melihat dilatih oleh seorang legenda timnas Indonesia seperti apa? Ya. Melihat sosok Mas Budi Sudarsono. Kalau dari segi pengalaman mungkin Mas Budi minim, tapi dari segi semangat cocok lah untuk pemain muda, untuk motivasi kedepannya untuk bisa lebih baik gitu. Apalagi kan Coach Budi ini kan nggak asing juga, akrab sama saya juga. Jadi jadi pernah punya sejarah dengan sama-sama berada di skuad Sriwijaya FC kalau nggak salah ya? Bukan, sama-sama di timnas tapi satu kamar juga. Satu kamar, Ya. Seperti itu. Artinya punya ikatan emosional yang sangat dekat dengan Budi Sudarsono. Iya, zamannya 2008, eranya Coach Benny dulu. Ini dulu. Ya. Oh iya. Yang AFF yang di Thailand itu. Ini Mas Dian saya lihat sekarang lebih banyak pulang kampung nih, Ponorogo, dan saya baru tahu ternyata Mas Dian yang panggilan akrabnya Dap dulu ya, kalau nggak salah Dap ya, DAP gitu. Iya. Ternyata putra asli Ponorogo, pemirsa.
Dan Mas Dian sendiri melihat pembangunan sepak bola di Ponorogo seperti apa? Kalau saya boleh jujur, di Ponorogo itu sepak bolanya mati suri. Mati suri. Ya, semenjak eranya Pak Markum itu kayak mati suri gitu. Jadi ya mungkin kembali ke dana. Jadi kalau nggak ada dana, otomatis kan kompetisi nggak bisa diputar. Oh, Mas Dian dulu memang asalnya dari Persipon ya kalau nggak salah. Kalau klub Bayangkaki. Bayangkaki. Ya, terus Persipon kan perserikatannya. Jadi pemain terbaik seluruh Ponorogo. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Nah, ini Mas Dian. Sekarang ini kan Mas Dian sedang bersanding nih dengan calon Bupati Kabupaten Ponorogo. Nah, senyum-senyum terus ini. Pak Sugiri ini Ya, gimana Pak Sugiri? Hobi bola atau gimana? Kok bisa kenal dengan Mas Dap ini seperti apa? Kalau hobi sih tidak, tapi saya gemar. Gemar ya. Pertama, kaki saya tidak bisa untuk nendang sebagus kakinya Mas Dian, sehingga paling bola plastik. Iya, iya. Tapi bahwa kami menyadari kami sangat ingin perlu banyak bergaul dengan Mas Dian ini, karena saya ingin kelak itu bola di Ponorogo itu tumbuh lebih bagus dan lebih hebat. Padahal kita tahu Ponorogo ini tambang pemain bola, bakatnya luar biasa. Ada banyak bakat, Banyak bakat. talenta pemain muda bola Ya. luar biasa. Kalau Sehingga kalau dibandingin tim-tim di kota-kota lain yang sekitar Karajinan Madiun, Ponorogo sebenarnya paling prospek. paling Nah, Ya, kan? cuma wadahnya itu yang nggak ada. Wadahnya itu berupa kompetisi, terus kompetisi kelompok umur berjenjang itu. Jadi kan nggak ada. Iya. Pak Sugiri kira-kira berminat nggak untuk bikin kompetisi istilahnya satu wilayah gitu di Ponorogo? Saya mimpi begini kok malahan. Saya mimpi Ponorogo ini Persepon harus hidup dan harus bisa bersanding, bisa sama dengan daerah-daerah lain yang menurut saya tidak lebih maju dari Ponorogo. Misalnya kayak di Kediri dulunya juga begitu. Kemudian Nganjuk, kemudian terakhir ini malah Persinga Ngawi itu juga lumayan itu. Ngawi juga sudah punya. Iya. Ngawi mengaum singanya Ngawi kan. Dan ini Persepon saya ingin mengaum untuk mewadahi penggemar bola Ponorogo dan sekaligus bagaimana untuk promosi Kabupaten Ponorogo biar lebih moncer. Mas Dian, ini kan Persipon itu prestasi tertingginya di Liga Kasta berapa, Mas Dian? Saya rasa cuma sampai di divisi 2 regional. Di divisi Zamannya dua- Pak Anu ya? Divisi 2 regional. Zamannya Pak Markum. Markum. Nggih. Pak Marco. Iya. Oh. Berarti nanti kalau umpamanya Pak Sugiri ini terpilih menjadi bupati, tugasnya Pak Sugiri harus membawa Persipon minimal ke Liga 1 gitu lah. Insya Allah. Ini tantangan ini Pak Sugiri, gimana? Ya, untuk keberhasilan sepak bola itu kan perlu proses. Iya. Pertama pastinya infrastruktur, terus manajemen yang bagus, finansial yang bagus. Jadi ya perlu proses semua itu. Jadi step by step. Tapi jangan lupa modal pertama ini dipikirkan dulu. Nah, kalau tidak dipikirkan, tidak direncanakan, duit tidak akan pernah hadir. Semangat tidak akan pernah ada. Tapi kalau sudah dipikirkan dan direncanakan, duit bisa dicari. Ya. Gitu loh. Itu yang paling penting. Ya. Manajemen bisa ditata. Ya. Yang penting ada cita-cita dulu bahwa kelak targetku harus ini. Semuanya akan ngikut karena direncanakan dengan baik. Iya. Mas Dian, sekarang Mas Dian masih ada kontak nggak dengan rekan-rekan Mas Dian yang di Sriwijaya FC? Mas Dian ini dulu terkenalnya itu di Sriwijaya FC. Kalau dulu masa keemasan waktu di Pelita. Pelita, di Ya, Pelita ya? kalau di Sriwijaya itu kan 2014 itu mungkin pas karena liga berhenti terus ada Piala Presiden pertama itu, jadi mungkin up-nya di situ lagi. Dengan Mas Ferry Rotin Sulu masih Itu senior saya, iya. satu tingkat di atas saya. Sekarang melihat Sriwijaya FC tenggelam ke divisi 2 ya? Iya. Itu gimana? Ya sangat disayangkan juga, tapi ya kembali ke pastinya roda itu kan berputar juga. Nggak selamanya pemain yang bagus juga bisa naik juga. Ya mungkin harapannya semoga bisa balik lagi karena Sriwijaya FC kan tim bersejarah kan. Iya. Pak Sugiri lagi ini. Siap, Mas. Pak Sugiri selama mengamati sepak bola di Ponorogo ini, Pak Sugiri itu
seorang kiper itu sesuatu yang sangat langka gitu kan. Maksudnya tidak apa, kita berada di sebuah kota kecil di Ponorogo tapi kemudian memiliki seorang kiper timnas pula gitu kan. Nah itu langka sekali. Mungkin ada posisi-posisi lain seperti di posisi defender atau gelandang atau striker itu yang pernah Pak Sigiri lihat dari anak-anak muda di Ponorogo ini. Saya melihat hampir semua bakat yang di Ponorogo karena tidak mendapatkan ruang yang baik sehingga menjadi patah. Tapi kalau saya lihat benih-benihnya ketika saya melihat di desa-desa, skillnya sudah cukup luar biasa, tapi tidak terolah dengan baik, tidak mendapatkan ruang yang baik sehingga ya Mas Dian saja yang kebetulan mampu bersaing dan mampu berpikir keluar kota. Kalau yang lain tidak mampu berpikir kota, saya pikir tidak seperti Mas Dian, padahal bakatnya jos-jos semua saya lihat, Mas. Iya. Mas Dian ini kan ikon ya, ikon anak muda Ponorogo yang istilahnya mampu tampil di pentas nasional dan internasional gitu. Artinya selama di timnas kan tentunya main di beberapa negara gitu. Yeah. Mas Dian bisa menceritakan nggak awal bagaimana perjalanan karir seorang Mas Dian keluar dari Ponorogo, sebuah kota yang kecil, atau jalan mengalir begitu saja tanpa ada dukungan dari pemerintah atau gimana, Mas? Ya, saya rasa untuk mencapai keberhasilan itu kan semua butuh proses, kerja keras, terus pengorbanan, terus disiplin, ulet. Saya dulu dari Babatan sana aslinya Babatan ya? Iya, di rumah sana pulang pergi itu 14 kilo. Jadi naik sepeda. Naik sepeda dari Iya. dari rumah sampai ke tempat latihan. Di stadion. Stadion. 14 kilo. Itu terus pokoknya ya dijalani terus. Tapi didukung dengan doa orang tua, terus ulet itu loh. Karena dulu kan rame-rame, 5 anak, terus tapi yang lama-lama hilang semua tinggal saya. Iya. Iya. Terus begitu prestasi bagus dipanggil ke Persepon, main Persepon di divisi 2 regional, ada yang melihat pemandu bakat dari Petro. Jadi pertama Petrokimia 2005. Iya. Ya itu. Pertama kali diambil Petro 2005, karir profesional pertama. Coach yang paling berpengaruh pada pembentukan karakter Mas Dian siapa? Untuk pelatih kepala atau pelatih kiper? Pelatih kepala dan pelatih kiper. Kalau pelatih kepala pastinya Coach Widodo Cahyono Putro. Oh, kenapa memilih Widodo? Karena beliau yang begitu saya diambil di Petro, Widodo pelatihnya Coach Widodo dan percaya dengan kemampuan saya. Jadi waktu itu kan masuknya itu seleksi, banyak kipernya. Tapi saya dipilih di antara beberapa kiper, terus percaya dengan kemampuan saya, ya alhamdulillah bisa sampai sekarang. Kalau pelatih kiper? Pelatih kiper M. Hadi. Iya, yang sekarang di Putra Sinar Giri Pak Giri. Iya. Itu Kalau kiper pelatih. idola Putra Sinar nasional Giri. dan internasional klub? Kalau nasional Kurnia Sandi. Iya. Iya. Kalau internasional? Kalau internasional Gianluigi Buffon. Sekarang kita berbicara tentang supporter Persipon Ponorogo. Apa arti supporter bagi Mas Dian? Ya, supporter itu ibarat kayak sayur tanpa garam istilahnya. Nggak ada supporter tuh nggak seru. Jadi untuk penambah semangat, untuk istilahnya kebanggaan daerah kan, fanatisme daerahnya kan dilihat dari supporternya. Saya rasa itu. Ya. Kalau Pak Sugiri sendiri ada tidak rencana atau himbauan terhadap supporter fanatik Persipon Ponorogo? Saya mau membawa Persipon ke Liga Champion umpamanya. Oh iya. Sudah dalam angan-angan saya dari tadi sudah pengen meledak saja bagaimana agar kemudian bola di Ponorogo maju. Kenapa kemudian saya selalu komunikasi Mas Dian untuk Mas, bagaimana saya ajak berunding, saya ajak berdiskusi karena beliau adalah pelaku. Saya pengen bola di Ponorogo maju sehingga supporter ini sekarang berlarian kemana-mana Mas. Ada bonek Ponorogo, ada Arema Ponorogo karena di sini idolanya tidak kunjung berkokoh. Nah ini idolanya tidak kunjung berkokoh, maka jadi pindah gitu ya. pindah hati. Fans yang lain. Nah, fans yang lain. Makanya saya mimpi
saya berharap ke depan ini dan target betul bahwa bola Persepon harus moncer di kancah liga. Oke, sekarang ini pertanyaan terakhir nih. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu dan jawabannya harus cepat. Ke Mas Dian Agus. Bambang Pamungkas atau Eloko Gonzalez? Bambang Pamungkas. Mas Sugiri. Ronaldo atau Messi? Ronaldo. Ronaldo. Mas Dak. Hendro Kartiko atau Kurnia Sandi? Kurnia Sandi. Mas Sugiri. Persebaya atau Persipon? Persipon, Mas. Oke pemirsa, Super Spot, itulah tadi bincang kita bersama dengan dua narasumber yang sangat istimewa, Mas Dian Agus Prasetyo dan Bapak Sugiri Sanjoko. Bersama Pak Giri, Persepon berjaya. Yes! Yes. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.